Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adedia Novita dengan NIM 5011800135 dari kelas 4D Ekonomi Syariah, mata kuliah Ekonometrika, dan dosen pengampu Bapak Primadi Prasetyo, SE MSAK. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat dengan berjudul Penanganan Data Ekonometrika dan Analisis Lanjutan dalam Regresi Linier atau Regresi Linier Sederhana. Analisis regresi berganda. Analisis regresi linier berganda adalah salah satu alat statistika yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua peubah respon Y dengan beberapa peubah penjelas X yang saling bebas. Model regresi linier berganda yang melibatkan P peubah penjelas adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah titik-titik dan ditambah beta P, XP, dan epsilon I. Salah satu metode yang digunakan untuk menduga parameter regresi dalam regresi linier adalah metode kuadrat terkecil atau MKT. Konsep dasar dari MKT adalah menduga dari regresi dengan meminimumkan kuadrat sisaan. Asumsi dasar model regresi. Yang pertama, nilai yang diharapkan bersyarat atau conditional expect value dari EI tergantung pada XI tertentu adalah 0. 2. Tidak adanya korelasi berurutan atau tidak adanya autokorelasi atau non-autocorrelation. Artinya, dengan XI tertentu, simpangan setiap Y yang manapun nilai rata-ratanya tidak menunjukkan adanya korelasi, baik secara positif maupun negatif. 3. Varians bersyarat dari EI adalah konstan. Asumsi ini dikenal sebagai asumsi homokedastisitas. 4. Variabel bebas adalah non-stochastic atau yaitu tetap dalam penyampelan berulang, atau jika stochastic maka didistribusikan secara independen dari gangguan EI. 5. Tidak adanya multikolinearitas di antara variabel bebas atau hanya pada regresi berganda. 6. EI didistribusikan secara normal dengan rata-rata varians yang diberikan oleh asumsi 1 dan 2. Suatu fungsi regresi yang diperoleh dari hasil perhitungan pendugaan dengan metode kuadrat terkecil atau OLS dari koefisien regresi adalah penduga tak bias linier terbaik atau best linear unbiased estimator BLUE jika semua asumsi-asumsi yang mendasari model tersebut terpenuhi. Sebaliknya, jika ada paling tidak satu asumsi dalam model regresi yang tidak dapat dipenuhi oleh fungsi regresi yang diperoleh, maka kebenaran pendugaan model itu dan atau pengujian hipotesis untuk pengambilan keputusan itu diragukan. Jika terdapat asumsi-asumsi yang tidak dapat dipenuhi dalam fungsi regresi yang diperoleh, biasanya dikatakan sebagai penyimpangan asumsi. Mengingat pentingnya masalah penyimpangan asumsi ini, maka dalam bagian tahap estimasi atau pendugaan model dalam ekonometrika. A. Membangun pengamatan statistika atau data atas variabel-variabel yang masuk di dalam model. B. Pengujian kondisi identifikasi dari sebuah fungsi. C. Pengujian masalah agregasi yang ada dalam setiap variabel dalam fungsi. D. Pengujian derajat korelasi di antara variabel-variabel penjelas, misalnya pengujian derajat multikolinearitas.
Pemilihan teknik ekonometrika yang tepat untuk mengestimasi fungsi dan pengujian kritis dari asumsi yang dipilih, teknik dan implikasi-implikasi ekonominya untuk mengestimasi parameter model. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R pangkat 2 mengukur tingkat ketepatan atau kecocokan atau goodness of fit dari regresi linier sederhana, yaitu merupakan presentase sumbangan X terhadap variasi atau naik turunnya Y dapat diperluas untuk regresi linier berganda. Dalam hubungan tiga variabel yaitu regresi Y terhadap X2 dan X3, ingin diketahui besarnya presentase sumbangan X2 dan X3 terhadap variasi naik turunnya Y bersama-sama. Besarnya presentasi sumbangan ini disebut koefisien determinasi berganda, multiple coefficient of correlation dengan simbol R pangkat 2. Seperti halnya R2, maka R pangkat 2 nilainya antara 0 dan 1. Jika R pangkat 2 sama dengan 1, berarti besarnya presentase sumbangan X2 dan X3 terhadap variasi atau naik turunnya Y bersama-sama adalah 100%. Jadi, seluruh variasi disebabkan oleh X2 dan X3. Dan tak ada variabel lain yang mempengaruhi Y. Dalam praktik, hal ini jarang terjadi, sebab meski secara teoritis kita bisa memasukkan semua variabel yang mempengaruhi Y di dalam persamaan regresi linier berganda. Dalam praktiknya, hal ini tidak mungkin. Kesalahan pengganggu yang disumbangnya terhadap variasi Y diukur dengan sigma I kuadrat sebagai penyebab nilai R kuadrat tak dapat mencapai nilai 1. Makin dekat R kuadrat dengan 1, makin cocok garis regresi untuk meramalkan Y. Oleh karena itu, R kuadrat dan R kuadrat digunakan sebagai suatu kriteria untuk mengukur cocok tidaknya suatu garis regresi untuk meramalkan variabel tak bebas Y atau goodness of fit kriteria. Koefisien determinasi yang disesuaikan atau adjust R kuadrat. Ciri-ciri dari R kuadrat adalah bahwa R kuadrat merupakan fungsi yang menarik dari variabel-variabel bebas yang tercakup dalam persamaan regresi linier berganda. Makin banyak variabel yang tercakup dalam model, makin menarik fungsi tersebut. Artinya, makin besar R kuadrat tersebut. Jadi, setiap penambahan variabel bebas dalam model akan memperbesar nilai R kuadrat. Jadi, sigma EI kuadrat memang tergantung pada variabel bebasnya. Makin banyak variabel bebas, maka makin kecil sigma EI kuadrat, yang berarti makin besar R kuadrat. R kuadrat 2 disebut R kuadrat yang disesuaikan atau adjust R kuadrat. Kita sesuaikan berarti R kuadrat sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup di dalam perhitungan R kuadrat 2. Rumusnya sebagai berikut. R kuadrat sama dengan 1 dikurang R kuadrat tutup kurung N dikurang 1 per N kurang K. Dari rumus persamaan tersebut jelas bahwa kalau K lebih besar 1, maka R kuadrat 2 lebih kecil R kuadrat, yang berarti bahwa apabila banyaknya variabel bebas ditambah R kuadrat 2 dan R kuadrat akan sama-sama meningkat, tetapi peningkatan R kuadrat 2 lebih kecil daripada R kuadrat. R kuadrat 2 dapat positif atau negatif, walaupun R kuadrat selalu non-negatif. Jika R kuadrat 2 negatif, nilainya dianggap 0. Informasi kriteria AKIK atau AIC.
The Information Criterion (ICAIC) atau sering disebut hanya sebagai AIC adalah kriteria untuk memilih antara model statistik atau ekonometrik bersarang. AIC pada dasarnya adalah ukuran estimasi kualitas masing-masing model ekonometrik tersedia karena mereka berhubungan satu sama lain untuk satu set tertentu dari data, sehingga metode yang ideal untuk pemilihan model. AIC bekerja untuk menyeimbangkan trade-off antara kompleksitas model tertentu dan yang goodness of fit, yang merupakan istilah statistik untuk menggambarkan seberapa baik model cocok data atau set pengamatan. Kriteria secara umum model yang baik dalam ekonometrika. 1. Sederhana. Model ekonometrika yang baik hanya memasukkan variabel-variabel yang dianggap penting dan pilih berdasarkan teori ekonomi serta fenomena yang ada dalam dunia nyata. Model dibangun agar dapat dipakai sebagai panduan bagi peneliti dalam mengestimasi atau memprediksi parameter atau perilaku ekonomi yang sedang diamati. 2. Memiliki admisibilitas dengan data. Model ekonometri yang baik hendaknya tidak mempunyai kemampuan untuk memprediksi besar-besaran ekonomi yang menyimpang dari kendala atau definisi ekonomi. 3. Koheren dengan data. Model yang baik adalah model yang mampu menjelaskan data yang ada. Biasanya kriteria ini dikaji melalui keserasian atau goodness of fit. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk mendukung kriteria ini adalah koefisien determinasi atau R², khususnya bila peneliti menggunakan analisis regresi linier. Parameter yang diestimasi harus konstan atau konstan parameter, dalam arti bahwa parameter model yang terbaik adalah besaran statistik atau yang deterministik bukan stokastik. 5. Konsisten dengan teori ekonomika yang dipilih atau teori pesaingnya. Cara sederhana untuk mengetahui apakah hasil estimasi mempunyai indikasi konsisten dengan teori adalah melihat tanda koefisien regresi terkait. Misalnya, jika yang akan diestimasi adalah pengeluaran konsumsi real sebagai fungsi dari tingkat pendapatan real, maka hasil estimasi dapat dikatakan konsisten dengan teori ekonomi jika hasrat konsumsi margin positif atau terletak antara 0 dengan 1. Hasil estimasi akan lebih meyakinkan bila secara statistik signifikan. Bagaimana jika hasil estimasi menunjukkan bahwa MPC lebih kecil 0 atau MPC lebih besar 1? Dua estimasi yang disebut terakhir tertentu tidak konsisten dengan teori. Dalam analisis data, runtun waktu untuk menguji apakah hasil estimasi konsisten dengan teori dapat dilakukan dengan pendekatan kointegrasi dan model koreksi kesalahan atau SIM. 6. Mampu mengungguli model pesaingnya. Cara yang biasa dilakukan untuk mendukung regresi ini adalah dengan melakukan uji yang disarankan atau uji yang tidak disarankan. Baiklah, sekian pemaparan materi yang sudah saya jelaskan tadi. Bila ada kesalahan dari kata-kata, penjelasan atau yang lainnya tolong dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.